Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah cooler tower dari PC Cooler ya. Ini PC Cooler RT500 TCA RGB ya. Ini PC Cooler tuh bisa dibilang cooler tower ya, yang seri RT500 ini cooler tower yang harga terjangkau tapi performanya udah mantep banget teman-teman. Serinya banyak banget ya, harganya juga tipis-tipis bedanya, masih 400 ribuan naik turun ya. Ada yang polosan tidak ARGB, ada yang ARGB, ada yang ada indikator suhunya, indikator suhu ARGB, indikator suhu tidak ada lampunya. Kalian bisa pilih sesuai selera ya. Yang di tangan gue ini RT500 TCA RGB, dia warnanya hitam dan fan-nya ARGB sesuai namanya ya. Oke, ini kita akan jajal teman-teman sekarang ya, cooler ini di prosesor Intel Ultra 7 265KF ya. Oke, harganya terjangkau. Kita jajal di prosesor Ultra 7KF apakah bisa atau tidak, apakah mampu atau tidak. Langsung kita jajal aja, kita praktek ya. Kita pasang, kita tes. Karena untuk masang si cooler ini seri RT500 series itu gampang banget teman-teman. Kagak ada susah-susahnya guys, masih gampang. Oke, langsung ya. Oke teman-teman, coolernya di depan kita ya. Ini PC Cooler RT500 TCA RGB warna hitam dan fan-nya ARGB ya. Untuk pemasangan ini simpel banget ya, pasang backplate dulu, terus dibaut ya. Lalu abis itu pasang bracket-bracket ininya, baut-bautnya. Kalau udah kasih pasta, pasang heatsink, pasang fan dengan pengait dan colok-colok kabelnya. Jadi ini cooler masih sangat gampang untuk pemasangan ya, tidak ada susah-susah, kagak ada ribet-ribet. Kita pertama pasang backplate-nya dulu teman-teman ya. Ini tinggal disesuaikan aja lubangnya. Untuk Intel gimana, kalau AMD dia pakai bracket yang bawahnya dicabut, lalu ada pengunci giniannya, bisa disesuaikan, kalian bisa baca manualnya. Intinya cara pemasangannya itu masih benar-benar gampang banget ya, kagak ada susah-susah lah pokoknya guys. Nah ini gue masukin dulu, jadi cukup pakai tangan untuk yang ini ya, pemasangan backplate awal ya. Ini memudahkan teman-teman dengan yang dibaut duluan kayak gini, jadi kagak ada ribet-ribet untuk masangnya. Karena ada beberapa cooler yang bagian backplate atau bracketnya itu dipasangnya harus langsung sama coolernya, jadi bagian belakang motherboard perlu diganjel biar agak lepas si apa namanya backplate-nya ya. Oke, ini pasangnya begini. Di bagian yang ini masih pakai tangan teman-teman. Dan cukup lihat manual sekali pasti langsung paham teman-teman ya. Oke, ininya tinggal disesuaikan saja. Nah. Oke. Tuh, jadi masih gampang guys, tidak ada susah-susahnya. Satu lagi yang bawahnya. Udah deh, masang backplate-nya dan juga bracketnya kurang lebih kayak gitu, gampang parah guys. Selanjutnya kita pasang pasta dan heatsinknya ya. Ini kalian mau pakai pasta bawaan boleh, mau pakai pasta terpisah juga boleh, mau bentuknya X, mau bentuknya sebiji jagung juga boleh. Terus jangan lupa plastik ini dibuka ya. Dan lihat guys, bagian heatsink sini ada yang lebih lega ya, yang lebih lega ini buat tempat fan-nya. Oke, itu ketara kok pasti. Nah, tinggal sesuaikan sama lubangnya aja. Kalau udah, ini tinggal dibaut. Nah, udah deh. Pastiin kencang ya guys ya. Kalau dari gua, selama dia nggak bisa muter lagi, berarti itu sudah cukup. Oke, nextnya kita pasang fan dan si pengaitnya ya. Nah untuk fan-nya kalian bisa sesuaikan aja kabelnya, ini mau dilepas dulu boleh biar kagak ngeganggu
ya. Jadi nanti tinggal colok. Gue biasanya pasang pengaitnya dulu teman-teman ya, di depan kayak gini, tinggal masukin ke lubangnya guys. Nah tinggal begini ya. Terus satu lagi, jadi kagak ada susah-susah. Nah wis kalau gini tinggal masukin deh ke si heatsinknya. Kalau kabel yang ngalangin digeser dulu aja. Dan ini nggak akan mentok sama RAM ya, jadi masih aman banget. Udah deh, sip. Nah ada dua kabel di sini guys ya. Ada PWM 4 pin, kalian bisa colokin ke CPU fan yang ada di motherboard ya. Ini tiap motherboard lokasi beda-beda, ada yang di sini, ada di sini beda-beda ya. Oke, tinggal dicolokin aja ya. Oke, tangan gue gede guys, jadi kita harus sesuaikan. Ini masih gampang banget ini mah. Nah itu PWM nya udah. Lalu ada ARGB 3 pin di sini, dia ada cowok cewek teman-teman. Nah kalau misalkan colokannya ada di atas, bisa di atas, kalau di bawah bisa di bawah. Nah kayak gini gua, yang di motherboard gua ARGB cuma satu, ini gua lepas ya. Lalu yang ini kita lepas, jadi disambungin guys. Nah jadi enaknya ARGB yang kayak gini tuh dia universal gitu. Udah deh, udah selesai. Ini tinggal rapi-rapihin aja guys. Tinggal gimana tangan kalian untuk ngerapi-rapihin kabelnya. Jadi masangnya masih sangat gampang untuk cooler ini ya. Oke, sekarang kita nyalain. Sudah clear semua, langsung kita nyalain PC-nya ya. Ini udah gue colokin. Oke, PC sudah nyala. Tampilannya dari coolernya kayak gini ya. Dia coolernya emang hitam dan ada ARGB. Ya, jadi untuk lampu-lampunya nanti kita bisa ganti teman-teman ya. Kita tunggu dia masuk ke layar dulu. Karena ini apa namanya, gue colokin ke motherboard untuk RGB-nya, berarti untuk ganti warnanya pakai aplikasi RGB bawaan motherboard. Kalau pakai controller biasanya bisa pakai remote atau tombol reset, tergantung dari gimana kalian pasang skema RGB di PC kalian. Nah guys, kita udah masuk ke Windows. Di sini gue udah buka aplikasi RGB bawaan motherboard ya teman-teman ya. Ini gue udah tinggal ganti aja warnanya guys. Anggaplah gue mau ke statis, tinggal klik statis. Warna biru misalkan, ya udah dia bakal keganti jadi biru. Mau dibikin flash juga bisa tuh, kedip-kedip kayak gitu. Mau dibikin cycle gini juga bisa. Intinya per lampu-lampuan duniawi ini udah bisa diganti sesuai selera kita ya. Karena kalau RGB gini selera mau dibikin rainbow kayak putih, magic hibinio, udah terserah kalian teman-teman. Sekarang kita langsung masuk jajal testing aja ya. Oke teman-teman, di sini gue udah buka aplikasi HW Monitor untuk ngecek suhu idle-nya ya. Untuk suhu idle ada di 40-an teman-teman. Ini sih udah dingin ya guys ya. Dengan 5 heat pipe, suhu idle di prosesor Ultra 7 seri KF dapat 40-an derajat ya aman. Patokan gue seperti biasa, gak akan bosen gue bilang. Selama di bawah 85 derajat, cuek ya. Oke, sekarang kita akan stress CPU. Kita akan langsung mulai aja ya. Di sini gue akan stress 1 menit aja ya. Ini udah naik ke 100% dan suhu di sini naik ke 58. Ini harusnya masih bisa, oke, bisa sampai 60-an ya. Tapi kayaknya masih di bawah 65 derajat harusnya. Nggak akan nyampe 70 teman-teman. Oke, kita tunggu sampai 1 menit kelar ya. Sudah mau 1 menit teman-teman ya. Dan di sini kalau dilihat sih dia sempat nyampe 66 derajat teman-teman ya. Tapi sekarang ada di 64-65 derajat. Jadi aman ya. Ya udah 1 menit, kita stop. Nah, suhu pasti turun lagi teman-teman, dan langsung di sini turun ke 47-an derajat ya. Nanti juga dia bisa turun sampai ke 45, 43 ya, tuh 44, 45 lagi teman-teman ya. Jadi overall buat stress test udah nggak ada keluhan ya untuk si cooler towernya, si RT500 mah emang cakep teman-teman. Oke guys, kita untuk testing game pertama di Black Myth Wukong ya. Untuk settingannya ini kan gue pakai Ultra 7265KR sama 5060 Ti 16 GB ya. Gue akan set di 2K mentok ya, full ray tracing sama sinematik. Ini udah di atas ultra. Oke, kita jajal benchmarknya ya. Untuk di menu ini suhu ada di 40-an sampai 50-an derajat ya, 49 sampai 50-an. Ini masih aman banget. Oke, kita udah masuk di menu testingnya ya, di benchmarknya lebih tepatnya.
Suhu ada di 50-an 60-an teman-teman. Oke, nyampe ke 66 tadi. Oke, nggak akan sampai 70 pede gua guys. Oke, ini kita tungguin aja sampai kelar ya. Dengan suhu di 50-an 60-an dan masih jauh dari 85 derajat, ya kita cukup tenang aja teman-teman ya. Jadi si coolernya memang bisa handle si prosesornya ya. Oke, kita tunggu sampai kelar. Oke guys, hasilnya kurang lebih begitu ya. Dari tadi sih gue lihat suhunya masih di 50-an 60-an derajat ya, tidak ada aneh-aneh. Ya di sini gue mau buka juga tadi si HW monitornya. Kita lihat tertingginya ada di berapa derajat teman-teman. Nah, sini tertingginya di 67 derajat ya, jadi masih jauh di bawah 85, bahkan 70 pun tidak nyentuh teman-teman ya. Oke, dengan dua testing tadi harusnya sudah mewakilkan ya dari stress test sama dari benchmark Wukong di 2K mentok ya. Jadi overall kalau teman-teman minat sama si PC cooler RT500 TCA RGB ini gas aja teman-teman. Harga terjangkau banget, udah ARGB juga. Jadi kalau kalian ngincer cooler ini worth it. Pakai prosesor KF juga dia bisa ngehandle Ultra 7265 KF ya yang seri tinggi. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Link pembelian gua drop semua di deskripsi. Oke.